Oke, assalamualaikum, selamat malam pemirsa Salam. Denny Kreator dimanapun kalian berada. Pada malam hari ini, tepatnya di daerah Bogor, saya kedatangan tamu cewek cantik Denny Kreator, Neng Yuli. Selamat malam Yuli. Malam. Nah, kali ini Yuli akan menceritakan kisah-kisah horornya nih, di mana dia bertemu para makhluk astral atau jin, sebangsanya setan genderuwo atau tuyul, apalah gua kagak paham bahasanya, yang pasti dijamin mencekam. Nah, Neng Yuli, gimana nih cerita horor, bisa langsung diceritakan aja kepada pemirsa Denny Kreator. Ya, ini ceritanya itu pertama banget aku ngeliat makhluk gitu ya, paling. Jadi itu benar-benar menurut aku sih pengalaman yang nggak pernah aku bakal lupain gitu. Nggak pernah dilupain. Karena waktu itu kan kisahnya tuh kelas 3 mau naik kelas 4 SD. Ya. Emang masih kecil, tapi yang namanya pengalaman kayak gitu nggak bakalan lupa ya kan. Nah, terus di situ kan waktu itu orang tua aku beli rumah di daerah Serpong, dan rumah itu sama sekali belum direnovasi. Tapi emang udah terbentuk gitu. Terus kita tinggal di situ masih sebulan 2 bulan tuh masih kayak aman aja. Ya setelah itu entah malam Jumat atau malam Sabtunya tiba-tiba tuh waktu lagi nonton TV sama Bunda. Pacar Neng Yuli datang? Enggak gitu. Lagi nonton TV sama Bunda. Terus tuh tiba-tiba tuh aku ngeliat kayak, kok aneh ya, kok kayak ada orang gitu di depan kamar mandi gitu kan. Kebetulan kayak gini, jadi posisinya TV aku itu belakangnya itu pas banget kamar mandi kayak gitu. Jadi aku tiduran di sini sama Bunda, tiba-tiba aku lihat kan, tapi aku pikirin namanya juga masih kecil, jadi berpikirnya kayak, ah ini kali ayah gitu kan. Kalau boleh tahu Neng Yuli umur berapa pada saat itu? Itu pokoknya kelas 3 sama kelas 4 SD. Umur berapa tuh? Zaman-zamannya Neng Yuli main yeye lah. Iya, yoyo. Iya. Terus lanjut lagi ya Bang Paing ya? Nah, terus nanya lah ke Bunda, Bunda itu siapa di depan kamar mandi? Nah itu tuh bentuknya tuh cowok, dia ngeliatin kamar mandi aja, baju putih, celana putih, tapi dia tuh fokus banget ngeliatin ke kamar mandi. Sama sekali yang namanya nggak nengok ke kanan kiri lah. Terus kata Bunda, siapa? Ayah lu kali gitu kan. Enggak ah, bukan ayah kayak gitu kan. Terus kok beda gitu. Terus diliatin kan sama Bunda, nggak ada, udah nggak ada, tiba-tiba udah nggak ada. Terus langsung kayak, itu siapa ya kayak gitu. Tapi nggak mikirnya ya udahlah gitu kan. Mungkin emang ayah, tapi terus dia masuk kamar mandi kayak gitu. Kebelat kencing. Mungkin ya. Tiba-tiba ya udah kita lanjut nonton lagi. Pas lanjut nonton tiba-tiba ayah dari luar, Assalamualaikum. Nah ternyata kita berpikirnya masih positif, kayak mungkin gitu kali apa. Atau pedagang tahu nyasar dan masuk dalam rumah atau enggak gitu konsepnya. bukan. Nah mungkin iseng kali ya kayak gitu. Ya udahlah, udah tuh, udah kita lupain itu cerita itu. Tiba-tiba malam berikutnya, jadi tuh waktu pas masih kecil aku masih ditemenin sama Bibi gitu. Maksudnya ada yang ngejagain aku kayak gitu. Terus si Bibi itu lagi goreng kerupuk di dapur ya kan. Nah terus ada ayah aku tuh suka melihara burung. Nah dan burungnya tuh ada 5 kan. Wow, nah, ayah kamu punya burung 5? Iya, nah udah gitu kandang burungnya tuh ada 5. Sedangkan yang hidup tuh ada 2, sedangkan yang 3 tuh udah mati lah ya. Yang 3 mati. Nah tiba-tiba waktu pas lagi ngegoreng, si Bibi itu kok ada angin kenceng banget kayak gitu. Pas ada angin kenceng, nggak apa-apa lah. Tiba-tiba si kandang burungnya itu goyang-goyang semua Bang. Pas goyang-goyang semua tuh, padahal itu burung cuman ada 2, tapi semuanya yang goyang. Semuanya goyang. Terus iya astagfirullah, itu angin ini banget, kenceng banget sampai kita tuh ngucap. Tapi yang
yang aku heran banget, angin itu adanya di dapur doang. Di ruang tamu tuh nggak sama sekali. Berarti burung itu tanpa dipegangin dua bisa goyang-goyang ya? Iya, aku juga nggak ngerti itu kenapa. Tapi sumpah sih itu sampai merinding banget. Dan akhirnya itu si Bibi bilang, Bu saya nggak mau lanjut lagi lah kerja kayak gitu. Ya udah, kita pikir ya udahlah kayak gitu. Nah tiba-tiba kita cerita lah ke tetangga gitu kan. Ini rumah dulu tuh kenapa kayak gitu. Terus kata tetangga nggak mau dong ceritain. Terus takutnya bakalan pindah gitu kan. Ya tapi tuh kita ngalamin tuh bener-bener aneh banget di rumah itu, beneran angker banget kayak gitu. Terus setelah kejadian itu, ya udah tuh udah nggak ngeganggu lagi dia. Nah setelah malam-malam berikutnya, Bunda bilang kayak gini, kok selalu aneh ya di rumah ini kayak gitu, ada apa gitu kan. Ya udahlah, mulai direnovasi itu rumah, tapi direnovasinya nggak keseluruhan, masih misalkan ruang tamu sama pagar-pagar depan. Nah tapi belakang itu dapur masih utuh, dan kamar aku juga masih utuh, belum direnovasi. Nah terus udah malam berikutnya lagi, ini udah direnovasi, udah sekitaran sebulan lebih lagi. Nah itu ngeganggu lagi di rumah itu. Dia ngeganggunya, Bunda lagi malam-malam lagi ke dapur, mau ngambil apa tuh waktu itu. Terus dia ngeliatin orang lagi duduk di tempat apa ya? Tempayan. Bukan, kalau waktu itu kan dapurnya itu bentuknya kayak ada tempat cuci piring, ada tempat cuci baju kayak gitu. Nah dan di tempat cuci baju itu dia lagi duduk, Bang Paing. Pas lagi duduk, Bunda ngeliatin, tapi ini setannya tuh cowok sih Bang. Setannya cowok? Iya, Bang Paingnya itu cowok. Nah pas dia lihat, itu siapa ya? Siapa? Kata Bunda. Ih, sumpah dia nengok, mukanya rata. Mukanya rata? Ya, astagfirullahaladzim. Itu kayak, Bunda tuh langsung pergi ke aku. Langsung aku bilang, Allahu Akbar. Jangan serius. Kaget gua. Jangan dibecain lagi serem-seremnya. Goblok konsepnya gue beneran kaget aja. Dia kaget beneran. Kaget beneran. Gue pilihnya pas ngejenggut manusia berarti ini gitu. Gue pilih masih kata gue, tolong, bikin gue kaget aja. Iya, keren. Kaget gue anjir, tolong. Tapi mana tuh? astagfirullahaladzim, mukanya rata Bang Paing. Sumpah. Ternyata bukan cuma omongan orang gitu ya. Bukan cuma omongan orang, itu tuh real banget kayak gitu. Terus Bunda langsung lari. Kebetulan kan emang itu kan malam, namanya juga malam kan kita lagi santai. Udah gitu kan, terus langsung ke ruang tamu, bilang ke ayah sama aku, ada orang yang muka rata. Karena kan kita berpikirnya nggak setan gitu kan. Nah, terus yaudah tuh udah mulai nggak nyaman itu sama itu rumah. Akhirnya yaudahlah kita renovasi lagi. Tapi waktu pas di kamar aku pribadi, itu tuh kan banyak lukisan tembok. Itu tuh keren banget Bang Paing, dan keren banget sampai aku tuh nggak mau yang namanya dicat itu. Nggak mau dicat lagi iya, gitu? Iya, nggak mau dicat lagi, karena kan aku pikir, kataku, wah ini keren banget nih, nggak mungkin mau dicat, sayang kayak gitu kan. Nah, terus kita nggak mau tinggal diam dong, namanya juga kita rumah kita kan surga kita, ya kan, pasti bakalan mau yang aman kayak gitu. Terus kita datengin orang yang bisa mengerti soal astral gitulah, musir setan kayak gitu. Terus katanya lebih baik sih ini benar-benar rumah diubah semuanya, jangan ada yang ditinggal rumah yang dulu. Jadi itu dari tembok-temboknya kalau bisa dihancurin dulu, bangun yang baru gitu. Jadi bekas rumah yang dulu harus direnovasi dengan yang baru lagi. Iya, jadi dari letak itu di dapurnya, apalagi itu katanya di dapurnya tuh benar-benar angker banget. Nah, terus ternyata Bang Paing mau tahu, biangnya itu dari kamar aku sendiri. Nah, ternyata itu ujung-ujungnya tuh orang bilang, ada warga yang benar-benar berani ngomong ke kita. Dia bilang kayak gini, Bu,
sebenarnya dulu tuh ada cowok yang ngontrak di situ, katanya di rumah itu. Sekitaran ada 3 orang apa 5 orangan gitu. Dan mereka itu kompak kayak sahabatan. Nah terus mereka itu emang orang yang pinter lah, orang yang rajin buat kayak ngegambar atau gimana kayak gitu. Emang itu rumah bagus banget sama lukisan kayak gitu. Dan ternyata si pemuda itu, si cowok itu tuh gantung diri di kamar aku. Iya. Jadi dia tuh kayak katanya sih frustasi gara-gara ya ini apa pacarnya itu selingkuh sama si temennya sendiri, sahabatnya sendiri yang satu rumah. Akhirnya dia gantung diri, terus aduh aku jadi merinding ngapain karena itu tuh bener-bener persis banget di kamar aku kayak gitu. Jadi aku kayak ya ampun, ini ternyata biangnya tuh dari kamar aku kayak gitu. Ya udah langsung kataku ya udah deh Bun, kalau misalkan emang itu semuanya jadinya di kamar aku direnovasi aja semuanya. Dan alhamdulillah setelah semua udah direnovasi itu udah alhamdulillah itu yang namanya kayak cowok itu, si makhluk itu udah nggak ngeganggu lagi. Tapi yang namanya juga setan kayak gitu ya nggak mungkin nggak ada, pasti ada di setiap rumah. Jadi itu udah setelah berikutnya itu udah beda-beda lagi. Jadi sampai saat ini rumah yang Neng Yuli tempati itu masih tetap sama dengan perembakan awal atau bagaimana? Udah pindah. Udah pindah. Karena emang mungkin udah lama juga ya itu kan dari zaman SD. Sekarang juga udah lebih apa sih? Pokoknya udah pindah lah dari rumah itu. Udah pindah dari rumah itu. Dan emang ternyata di komplek itu tuh emang angker juga. Selain di rumah aku ternyata amit-amit ya, ada tetangga yang dinaikin genderuwo. Itu persis banget di samping rumah aku. Jadi itu menurut aku emang itu komplek angker banget sih. Ternyata genderuwo juga bisa membuat manusia tersakiti ya. Genderuwo itu emang tugasnya tuh kayak gitu. Selain itu emang dia tuh berbentuknya kadang bisa berbentuk manusia juga. Tapi ya tergantung orangnya tuh emang kalau taat ibadah pasti dia tahu itu bisa ngebedain. Intinya sih dari yang cerita yang aku alamin ini, dia tuh lebih kayak bisa ngerubah bentuk. Jadi kayak sebenarnya itu bukan Bang Paing, tapi dia bisa ngerubah bentuk jadi kayak Bang Paing. Ternyata punya kesaktian juga ya mereka ya. Nah itu udah banyak banget sih Bang Paing. Pasti mungkin dari cerita bukan Yuli aja, dari cerita lain juga sering yang namanya makhluk kayak gitu berubah wujud jadi manusia kayak gitu. Nah, pemirsa Denny Creator, kalian semua sudah mendengarkan cerita horor dari Neng Yuli. Ternyata makhluk gaib atau dari dunia astral atau dimensi lain ini bisa menyerupai seperti manusia. Dan ada juga yang mukanya rata lah, lagi nyuci baju lah, atau lagi nyari cicak lah. Gue juga nggak ngerti. Yang pasti dimanapun kita menempati sesuatu yang baru, kita jangan lupa pakai etika, tata krama, dan salam ataupun keselamatan yang pentingnya. Dan jangan lupa juga rajin ibadah. Itu salah satu penjaga diri kita untuk dilindungi dari hal-hal gaib. Sekian dari saya, Paing, dan dari Neng Yuli. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata dari saya atau Neng Yuli, mohon dimaafin. Karena Denny Creator kontennya menghibur. Wassalamualaikum.